akan membahas terkait dengan kuis 3 itu PG. Untuk nomor 1, apa yang menjadi langkah pertama dalam perencanaan kebijakan pendidikan? Jawabannya C. Penetapan tujuan dan sasaran pendidikan. Untuk yang nomor 2, salah satu tujuan dari perencanaan kebijakan pendidikan adalah C. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nomor 3, dalam proses perencanaan apa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu? Jawabannya A. Sumber daya yang tersedia. Nomor 4, perencanaan kebijakan pendidikan di tempat sekolah biasanya dimulai dengan. Jawabannya B. Mengumpulkan data dan informasi terkait pendidikan. Yang kelima, siapa yang berperan dalam menyusun perencanaan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah? Jawabannya itu A. Kepala sekolah dan guru. Next, nomor 6, apa tujuan dari keorganisasian dalam implementasi kebijakan pendidikan? Jawabannya C. Mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Nomor 7, dalam pengorganisasian apa yang menjadi fokus utama kepala sekolah? Jawabannya C. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada guru dan staf. Nomor 8, struktur organisasi yang baik dalam sebuah sekolah akan membantu dalam C. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nomor 9, pengorganisasian sumber daya manusia dalam pendidikan bertujuan untuk C. Memastikan setiap orang memahami peran dan tanggung jawab. Nomor 10, siapa yang bertanggung jawab atas pengorganisasian tingkat sekolah? Jawabannya B. Kepala sekolah. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam konteks kebijakan pendidikan? Jawabannya B. Proses penerapan kebijakan yang telah direncanakan. Nomor 12, siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah? Jawabannya B. Guru. 13, pelaksanaan kebijakan pendidikan yang efektif harus didukung oleh. Jawabannya B. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Nomor 14, pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah harus sesuai dengan B. Peraturan yang berlaku dan tujuan yang telah ditentukan. 15, faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah D. Semua jawaban gratis. 16, apa tujuan utama dari pengawasan dalam implementasi kebijakan pendidikan? Jawabannya B. Memastikan kebijakan diterapkan sesuai dengan rencana. Nomor 17, siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah? Jawabannya A. Kepala sekolah. 18, apa yang menjadi fokus utama dalam pengawasan kebijakan pendidikan? A. Mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan. 19, pengawasan yang baik dalam implementasi kebijakan pendidikan akan berikut dalam. Jawabannya B. Meningkatkan kualitas pendidikan. Nomor yang terakhir, bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan? Jawabannya A. Mengadakan evaluasi rutin dan melibatkan seluruh pihak terkait. Terbaik mohon perhatiannya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dawang dan MPD yang telah mempersilahkan kelompok 4 untuk maju ke sumpah ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mejumur Aini, saya dari Harani. Saya Nisa Lestari. Di sini ada beberapa indikator yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada konsep pengelolaan satuan pendidikan. Yang kedua ada jenis-jenis. Yang ketiga ada landasan. Yang keempat ada manajemen. Yang kelima ada implementasi. Dan yang terakhir ada hambatan serta solusi dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada konsep satuan unit pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada
menyediakan tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan sekolah, visi misi dan tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya ada jenis-jenis satuan unit kependidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan formal, kedua ada pendidikan non formal, ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Pendidikan formal ini terstruktur jelas yang mengelolanya, memiliki sistem yang jelas dan diakui sehingga setiap menyelesaikan satuan pendidikan anak didiknya bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Contoh dari pendidikan non formal itu ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada kursus, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar kegiatan belajar, pelatihan, dan taman pendidikan Al-Quran. Pendidikan non formal memiliki ciri diantaranya waktu belajarnya yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal, materi yang bersifat praktis dan dapat segera dimanfaatkan, tidak mengenal kelas atau jenjang seperti pendidikan formal, waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ciri-ciri pendidikan informal itu ada: tidak ada persyaratan khusus atau umum bagi peserta, tidak ada batasan usia dan waktu, tidak ada lembaga sebagai penyelenggara, tidak memiliki kurikulum resmi, bisa tidak memiliki ujian dan ijazah, orang tua bisa sekaligus menjadi guru. Contoh dari pendidikan informal diantaranya mentorship atau bimbingan, pembelajaran mandiri, diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengajian. Izin langsung dilanjutkan. Pengelolaan satuan unit pendidikan didasari oleh seperangkat prinsip dan pedoman yang bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan mutu pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh warga sekolah, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara optimal. Nah, untuk landasan sendiri, di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 55. Mau dibacain? Pasal 50 ayat 1, pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Pasal 2 ayat 2, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Ayat 3, pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Ayat 4, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ayat 5, pemerintah kabupaten kota mengelola
pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Ayat 6, perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Ayat 7, ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dan ayat 5 dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk pasal 51 ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah akomodasi ini. Pasal 51 ayat 2, pengelolaan satuan pendidikan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Untuk ayat 3, ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian pasal 52 ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan non formal dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 52 ayat 2, ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Tepatnya pada pasal 49 dan pasal 50. Untuk pasal 49 ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Untuk pasal 49 ayat 2, pengelolaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan suatu kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Untuk pasal 50 ayat 1, satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. Pasal 50 ayat 2, dalam pelaksanaan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP, MTS, SMPLB, ataupun bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu wakil kepala satuan. Pasal 50 ayat 3, pada satuan pendidikan SMA, SMALB, SMK, dan MK atau sederajatnya kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh 3 wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, landasan ini membantu memastikan bahwa pengelolaan satuan unit pendidikan dilakukan dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang tinggi dan pengembangan siswa yang optimal. Dalam peraturan ini mencakup beberapa poin, yaitu mengenai perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Nah, kemudian di sini ada manajemen pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi pengelolaan sekolah, yaitu untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen. Maka skala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Nah, di sini terdapat 4 fungsi dasar manajemen yang digunakan, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan accounting, dan pengawasan controlling. Untuk kemudian ada prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, di sini H.F. Douglas, PhD, Modern Administration of Secondary Schools 1963, merumuskan tentang prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Maksudnya tujuan dari suatu organisasi merupakan titik akhir yang mendukung berkedudukan penting, karena tujuan harus disadari serta dihayati oleh para pelaksananya. Kemudian, mengkoordinasi wewenang dan tanggung
diberikannya dalam tempat pekerjaan. Kemudian memberi tanggung jawab pada personil sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Tanggung jawab yang diberikan pada seseorang harus sesuai dengan watak orang itu sendiri. Penempatan orang itu harus sesuai dengan bakat-bakatnya, latihan-latihan yang pernah dilakukan oleh dan pengalaman yang pernah dialami. Kemudian mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia agar supaya pimpinan tidak mengalami kesalahan yang serius, maka dalam merumuskan polis atau prosedur, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pada pengaruh yang tidak langsung yang berupa sikap-sikap dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan, harus juga mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada relativitas nilai-nilai. Relativitas ini ialah suatu kondisi atau keadaan yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor lain. Dalam pelaksanaan kegiatan manajemen, nilai-nilai yang ada pada suatu prinsip ialah tergantung atau ada hubungan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kerja, termasuk nilai-nilai yang ada dalam prinsip lain. Kemudian di sini ada unsur-unsur penting dalam pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, ada banyak yang mengemukakan tentang unsur-unsur manajemen. Di antaranya yaitu Harrigan Emerson dan dalam PP 11 John F. dan Preston Robert 5 menyebutkan bahwa unsur-unsur pengelolaan itu ada 5, yaitu sumber daya manusia, money, uang atau dana, material, mesin, dan metode. Nah, untuk ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya, kesesuaian antara SDM yang tersedia dan yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan, yaitu meliputi keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Kemudian ada komposisi, yaitu ada pimpinan, pelaksana, bagian teknis, administrasi, dan lain-lain. Kemudian ada money. Nah, untuk menjalankan perencanaan yang sudah direncanakan, pengelolaan pendidikan membutuhkan biaya, baik untuk pemberian sarana dan prasarana maupun perawatannya, pembayaran upah untuk pendidik dan elemen yang bertugas, dan untuk kelancaran acara-acara lainnya. Kemudian ada material. Nah, dalam dunia pendidikan dibutuhkan bahan baku atau materi-materi yang berkualitas untuk diberikan kepada peserta didik. Kemudian ada mesin. Dalam dunia pendidikan bisa disebut sarana dan prasarana, dibutuhkan untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan pengelolaan pendidikan agar berjalan sesuai dengan rencana. Yang terakhir itu ada metode. Metode-metode ini berperan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya sehingga semua pengelolaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ada ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengelolaan kurikulum tujuannya untuk memastikan bahwa kurikulumnya yang diterapkan relevan, efektif, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kemudian ada pengelolaan peserta didik, bertujuan untuk mengatur, membimbing peserta didik agar dapat berkembang secara optimal selama proses pembelajaran. Nah, ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerimaan siswa baru hingga lulusan, serta mencakup kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Kemudian ada pengelolaan tenaga pendidik, bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja guru dan tenaga pendidikan lainnya agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada pengelolaan kelas. Nah, tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian ada pengelolaan keuangan. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Ada pengelolaan sarana dan prasarana. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan layanan khusus. Tujuannya, di layanan khusus ini adalah suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai
efisien. Kemudian pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat merupakan proses membangun dan memelihara hubungan yang baik antara sekolah dan lingkungan sekitar. Hubungan yang harmonis ini sangat penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Yang terakhir, pengelolaan pemasaran pendidikan, yaitu suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan bertujuan untuk memasarkan produk dan jasa pendidikan. Nah, ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, pelanggannya ini bisa siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian pengembangan produk pendidikan yang relevan serta promosi yang efektif untuk mencapai target pasar. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada implementasi, di mana implementasi dalam konsep pengelolaan satuan pendidikan itu adalah penerapan. Nah, penerapannya itu seperti apa sih? Penerapannya itu berupa strategi, terus ada program sama rencana. Terus yang pertama ini contohnya implementasi kurikulum baru. Tadi seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, implementasi itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Nah, kemudian yang ini implementasi kurikulum baru itu perencanaannya itu kayak seperti membuat dulu dong rancangan dari kurikulumnya. Kemudian yang kedua itu perencanaannya itu kayak seperti perencanaannya kayak seperti langsung gitu di setiap kelas langsung dipraktekkan ke setiap muridnya. Kemudian evaluasi ini seperti efektivitas itu sejauh mana untuk kurikulum baru ini, seperti mengidentifikasi kendala serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian yang kedua, implementasi teknologi pembelajaran. Nah, tahap perencanaannya ini tentu memilih dulu platform teknologi yang akan dipelajari dan akan yang digunakan. Kemudian yang tahap pelaksanaan yaitu mengimplementasikan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Kemudian yang tahap evaluasi itu mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi pembelajaran, seperti mengidentifikasi kendala, melakukan penyesuaian dan diperlukan. Kemudian yang ketiga itu ada implementasi program pengembangan guru. Seperti yang tahap perencanaannya itu sebenarnya merancang program pengembangan guru yang sesuai dengan kebutuhan, memilih metode pelatihan yang efektif serta sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu tahap perencanaan, seperti melaksanakan program pengembangan guru, memberikan pelatihan atau workshop kepada guru serta memantau kemajuan guru. Kemudian ada tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi kinerja sejauh mana efektivitas guru itu dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada implementasi sistem manajemen sekolah, yang dimana tahap perencanaannya itu tentunya kita memilih sistem manajemen sekolah yang sesuai, seperti memilih staf dalam penggunaan sistem dan menyimpan data yang diperlukan. Kemudian untuk tahap perencanaannya mengimplementasikan sistem manajemen sekolah menggunakan sistem untuk mengelola data siswa, guru, dan kegiatan sekolah. Kemudian ada tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas sistem manajemen sekolah, mengidentifikasi kendala dan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Kemudian ada hambatan-hambatan. Yang pertama itu ada hambatan dalam keterbatasan sumber daya, seperti kayak sumber daya manusia, kurangnya guru yang berkualitas, kemudian kurangnya tenaga administrasi, dan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan. Kemudian sumber daya keuangan, yaitu anggaran yang terbatas untuk pengembangan sarana dan prasarana program pembelajaran. Kemudian ada sumber daya fisik, yaitu di mana kondisi gedung ataupun sekolah yang kurang memadai, kurangnya fasilitas belajar, serta kurangnya akses terhadap teknologi informasi. Selanjutnya ada kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, seperti kurangnya dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak, serta kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Kemudian ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta kurangnya dukungan dari masyarakat untuk pengembangan sekolah. Terus ada pun faktor internalnya seperti kurangnya kesadaran dalam diri sendiri,
kemudian kurangnya kepemimpinan yang visioner dan inspiratif dari kepala sekolah, kemudian kurangnya motivasi guru dan staf dalam menjalankan tugas dari tanggung jawab. Yang terakhir ada faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, kemudian bencana alam dapat mengganggu proses pembelajaran dan merusak fasilitas sekolah. Dan juga ada konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas sekolah dan proses pembelajaran. Nah, ada pun tantangan dalam implementasinya. Pertama itu tantangan dalam implementasi kurikulum yang seperti apa? Kayak kesulitan dalam memahami serta menerapkan kurikulum baru. Kemudian tantangan dalam penggunaan teknologi seperti kurangnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tantangan dalam pengembangan guru yaitu kurangnya kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan atau workshop dari pengembangan profesional. Dan yang terakhir tantangan dalam manajemen sekolah itu seperti kurangnya sistem manajemen sekolah yang efektif. Dan dari hambatan-hambatan tadi itu ada beberapa solusi. Yang pertama itu dukungan dari pemerintah, kemudian dukungan dari keluarga, kemudian dukungan dari sekolah, dan yang terakhir dukungan dari masyarakat. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Untuk lebih lanjutnya, apabila teman-teman ada memiliki saran atau tambahan, silakan untuk ditanyakan saja. Lalu membuka sesi diskusi dan izin bertanya, saya Pina dari kelompok 3. Bagaimana kesesuaian antara konsep pengelolaan pendidikan dengan prinsip-prinsip dasar manajemen? Apakah ada yang perlu disampaikan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nabila Novita dari kelompok 5. Izin bertanya, sebutkan apa saja komponen utama dalam kebijakan pengelolaan satuan pendidikan yang harus dijalankan secara terintegrasi. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa manfaat dari implementasi kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan terhadap kualitas pendidikan dan kemampuan? Apa manfaat dari implementasi kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan terhadap kualitas pendidikan dan kemampuan peserta didik? Terima kasih. Nama saya Siswa dari kelompok 14. Ini bertanya, apa yang akan terjadi apabila salah satu bukti penting dalam pengelolaan sistem unit pendidikan dibiarkan? Aku mau nanya, sebutkan 4 fungsi dasar manajemen. Saya dari kelompok 11. Izin bertanya, pertanyaannya itu apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan efektif dalam meningkatkan prestasi siswa dan kinerja guru? Tadi kan dijelasin juga tentang pengelolaan. Banyak pengelolaan, kan ada pengelolaan kurikulum, tenaga pendidikan dan lain-lainnya. Yang ingin ditanyakan bagaimana pengelolaan kurikulum dan metode pengajaran kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pendidikan prinsip. Saya masuk dari kelompok 12. Apa yang terjadi apabila manajemen prinsip pengelolaan pendidikan tidak berjalan dengan baik? Dari kelompok 8, apa yang didapat dari hasilnya yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berbasis kolaborasi. Terima kasih. Saya dari kelompok 13 ingin bertanya,
keterangan tuh cuma seperti beberapa poin-poin aja ya. Boleh nggak sih dijelasin tentang solusi dari tantangan dalam implementasi kurikulum? Aku juga dari kelompok 12, jadi ternyata tadi di sumber daya itu juga ada sumber daya keuangan ya. Pertanyaan itu bagaimana cara mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Dua kelompok lagi. Marta kelompok berapa Marta? Nama saya Setiawan dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaan itu bagaimana kebijakan ini itu dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Itu saja. Izin menjawab pertanyaan kelompok 10, yaitu fungsi manajemen. Itu ada 4. Yang pertama perencanaan atau planning, yaitu merencanakan kebijakan apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara mencapai tujuan dengan maksimal. Kemudian memprediksi efektivitas dan efisiensi dari jalannya proses serta bagaimana mempersiapkan sedini mungkin pengambilan keputusan dan solusi bagi hambatan yang akan dihadapi nantinya. Kemudian ada pengorganisasian, organizing, suatu kegiatan pengaturan sumber daya pendidikan dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan dapat berjalan dengan baik kalau semua anggota organisasinya dapat bekerja sama dengan baik. Dengan demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, staf pengajar, pegawai administrasi, komite sekolah beserta siswanya. Kemudian yang pelaksanaan, actuating, upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta pendaya guna fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan untuk menentukan harapan-harapan yang nyata dicapai dan perbaikan-perbaikan terhadap segala penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan. Izin menjawab untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 5. Sebutkan apa saja komponen utama dalam kebijakan pengelolaan satuan pendidikan yang harus dijalankan secara terintegrasi. Yang pertama ada kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua ada tenaga kependidikan. Yang ketiga manajemen sumber daya manusia (SDM). Yang keempat sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Yang keenam struktur organisasi sekolah. Dan yang terakhir pengawasan dan evaluasi. Apa sudah cukup jawabannya? Menjawab dari pertanyaan kelompok 9, itu pertanyaannya manfaat dari implementasi kebijakan pengelola satuan unit pendidikan. Itu manfaatnya tentunya yang pertama peningkatan mutu kurikulum, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga manajemen sekolah yang efektif, yang keempat peningkatan akses dan kesetaraan, dan yang terakhir penggunaan teknologi dalam pendidikan itu semakin berkembang. Bagaimana kelompok 9, apakah sudah terjawab? Terima kasih. Oke, baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya,
yang disengaja untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan proses pembelajaran yang luas, memerlukan manajemen yang efektif untuk mengatur semua aspeknya guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan. Oleh karena itu, keputusan dalam pengelolaan satuan pendidikan harus sesuai dengan standar proses pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran dan lingkungan belajar seharusnya berlangsung. Presentasi dari mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.